Bacaan pembelaan kasus korupsi dana dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan dugaan korupsi beras bansos apalagi kalau bukan korupsi. Korupsi tata niaga komoditas timah. Perkara vonis lepas korporasi kasus korupsi. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 091058012404 di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Kita akan membahas tentang upaya pemberantasan korupsi di dalam materi yang pertama pendahuluan, 2 upaya pemberantasan korupsi, 3 upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendahuluan, ringkasan singkat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini fokus pada hukuman keras, namun belum efektif karena korupsi tetap merajalela dan bahkan didukung oleh oknum lembaga negara. Pendekatan lain seperti pendidikan moral dan agama juga belum menunjukkan hasil signifikan. Karena itu dibutuhkan reformasi kelembagaan, perbaikan sistem birokrasi, transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat. Setiap negara perlu strategi anti korupsi yang disesuaikan dengan kondisi lokal karena tidak ada pendekatan tunggal yang berlaku universal. Faktor internal seperti keserakahan dan eksternal seperti budaya permisif pemburu korupsi. Solusi harus menyeluruh penegakan hukum, pendidikan, reformasi birokrasi, dan penguatan partisipasi publik. Adapun upaya pemberantasan korupsi, yang pertama pembentukan lembaga anti korupsi. Contohnya Ombudsman dengan tugas edukasi publik yang perlu peningkatan kapasitas aparat hukum dan pengawasan kinerja pemerintah daerah serta legislatif. Yang kedua, pencegahan di sektor publik. Wajib lapor harta kekayaan pejabat, transparansi dalam lelang, rekrutmen, dan biaya pelayanan publik. Akses publik terhadap reformasi kebijakan untuk mendorong akuntabilitas. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dan pencegahan sosial. Edukasi dan kampanye anti korupsi melalui media dan pendidikan. Mekanisme pelapor korupsi yang mudah dan aman. Peran media dan LSM seperti ICW sangat penting meski menghadapi banyak tantangan. Pemanfaatan teknologi CCTV atau penyerapan data harus memperhatikan privasi warga. Yang keempat, penguatan instrumen hukum. Perlu undang-undang tambahan anti pencurian uang, perlindungan saksi, kebebasan pers, dan penghapusan pasal karet. Kode etik untuk semua pejabat publik penting untuk menciptakan tata kelola yang bersih. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas strategi anti korupsi dan memperbaiki yang belum selesai. Yang keenam, kerjasama internasional. Kerjasama dengan lembaga global seperti Transparansi Internasional, Bank Dunia, dan OECD untuk berbagi strategi dan praktik baik. Adapun upaya pemberantasan di korupsi di Indonesia, yang pertama sejarah awal korupsi di Indonesia, kedua peraturan perundangan pemberantasan korupsi secara umum, yang ketiga lembaga atau langkah penting dalam pemberantasan korupsi, keempat upaya tiap era pemerintahan. Di mana kesimpulan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan melalui berbagai regulasi dan pembentukan lembaga. Korupsi menjadi perhatian lintas zaman dan terus menjadi tantangan besar hingga era reformasi kini. KPK menjadi lembaga terdepan dalam penanganan korupsi bersama dukungan berbagai peraturan dan lembaga pendukung lainnya. Terima kasih, mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.